Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Teman-teman yang semoga dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Lagi heboh sekarang ini di sosial media, di mana banyaknya terowongan-terowongan yang menembus ke Mekah. Hingga didapati di beberapa tempat, konon katanya terowongan tersebut bisa langsung tembus ke Mekah. Dulu sempat beredar teman-teman ya, sebuah video di Ampel, katanya ada sebuah tempat di kuburan, yang mana kuburan tersebut itu bisa tembus ke Mekah. Saya sedang berada di depan makam Mbah Soleh, ya, di Ampel, Surabaya. Bisa hidup 9 kali dan meninggal 9 kali. Dan ini menjadi bukti, menjadi saksi hidup. Masya Allah, subhanallah. Ini para KSP, katanya Pak Amin, sebagai abdi dalam dari Ampel, ini kalau dilihat secara mata batin bisa tembus ke Mekah. Benar Pak? Ya. Karena ini kondisi kayak gini nih, kalau diketok, nah ini kan suaranya seperti ini bekas lubang ya. Nih aslinya ini nih, karena ditutup ya, Pak Amin Pak. Nih, nah kalau ini yang asli temboknya nih, tuh beda suaranya. Kalau hari Jumat, kalau ya, dari rumah ke Mekah, sholat Jumat di Mekah itu rajin. Ini peluang tembus ke Mekah. Miris teman-temannya, itu sudah jelas khurafat. Mana ada orang yang bisa hidup 9 kali, meninggal 9 kali. Jelas-jelas itu suatu khurafat yang tidak masuk akal. Dan kalau memang benar ada nih terowongan yang bisa tembus langsung ke Mekah, pasti travel jamaah haji dan umroh itu bakal bangkrut ya. Orang nggak akan mau lagi naik travel, berbondong-bondong, pergi umroh dan naik haji. Mereka akan langsung lewat terowongan tersebut. Dan baru-baru ini teman-temannya ditemukan juga sebuah terowongan di Jawa Barat. Setelah di Ampel, sekarang di Jawa Barat. Di mana orang juga berbondong-bondong nih. Mereka langsung untuk menyaksikan bahwa terowongan tersebut katanya ini sampai ke Mekah. Memang SDM di Indonesia ini cukup rendah ya. Mereka gampang sekali percaya dengan hal-hal yang khurafat dan penuh kebohongan. Coba kita simak videonya. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini air jam-jam bekasnya. Itu juru kuncinya teman-teman ya. Dia mengungkapkan katanya ini air jam-jam. Ada juga tuh di Jawa Barat ini air jam-jam. Para wali dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya minta yang asli ya. Iya, aslinya ini. Saya minta yang asli. Saya minta karomah dan berkahnya. Nah, ini air kahuripan. Bekasnya minumnya para wali dulu. Tempat wudhunya di sini ya. Bekas minumnya para wali dulu kan teman-teman ya. Mereka wudhu di sini. Kok bisa tahu loh Bapak juru kunci ini? Ke arah keraton ya Pak ya? Iya, iya. Nah, ini Masjid Agung bekasnya para wali dulu ya. Tempat sembah. Masjid Agung teman-teman ya. Di dalam goa ditemukan sebuah Masjid Agung, tempat para wali dulu katanya. Mereka sholat di sana. Tahu semua Bapak ini. Ini dari mana Bapak ini kok bisa tahu ada Masjid Agung di sini? Yangnya, tempat ceramahnya, ini mimbarnya, tempat khutbahnya. Asyhadu alla ilaha. Nah, ini bekasnya para wali dulu, yang disebut jalan ke Mekah, terowongan ke Mekah. Para wali mah ke sini Bu, jalannya muru Jumatannya ke Mekah. Iya. Dari sini ke Mekah 1,5 jam ya. Mudah-mudahan yang belum naik haji sing ada. Setelah tadi ditemukan di Ampel teman-temannya di sebuah kuburan, ada terowongan juga katanya terowongan gaib ke Mekah. Ini ada lagi di Jawa Barat, terowongan yang mana para ulama dulu katanya, para sesepuh dulu mereka berangkat dari terowongan ini ke Mekah. Sampai ada Masjid Agung di sana. Ini sungguh khurafat yang nyata teman-teman ya. Panggilan Allah Subhanahu wa taala, sing dilancarkan rezekinya, disehatkan lahir batinnya. Mudah-mudahan Allah ngijabah ke keluarga ibu bapak semuanya, diijabah dikabul ku Allah Subhanahu wa taala bi barakatil Quran Al-Fatihah. Berarti juru kunci tersebut teman-teman ya, itu sering bolak-balik nih ke Mekah karena dia tahu seluk-beluk tentang goa tersebut. Apalagi tadi dia mengungkapkan katanya ada tempat wudhu para wali, ada Masjid Agung di sana,
dan para wali bolak-balik dari gua tersebut, bolak-balik ke Mekah. Jadi juru kunci ini mungkin dia juga sering nih bolak-balik ke Mekah karena dia tahu semuanya. Jadi melihat dari terowongan tadi teman-teman ya, banyak orang yang tergiur untuk masuk ke dalamnya dan mereka berbondong-bondong untuk melihat terowongan tersebut. Bahkan teman-temannya mirisnya nih, ini lagi heboh, ada orang-orang yang katanya sih ingin mau berangkat haji lewat goa tersebut. Dan ironisnya teman-temannya, mereka sampai tidak bisa keluar dari sana. Mereka sulit menemukan jalan keluar dan terjebak di goa tersebut. Dan ini kelihatan sangat miris sekali teman-teman ya. Dan kenapa sekarang ini teman-temannya banyak sekali terowongan-terowongan yang katanya terowongan tersebut bisa tembus langsung ke Mekah. Usut punya usut teman-temannya, ternyata dulu memang ada sebuah cerita atau dongeng lah. Dulu sempat ada wali yang katanya memang pernah bolak-balik ke Mekah lewat goa. Dan di dalam goa tersebut sama persis yang diceritakan oleh juru kunci tadi, bahwa ada air zam-zamnya di sana, ada tempat wudhu para wali, dan juga masjidnya sama persis. Dan sampai sekarang teman-temannya, cerita ini diyakini oleh masyarakat setempat, bahkan mereka sampai berani mengadakan hal yang tidak masuk akal. Dan memang cerita tersebut ada teman-temannya. Ceritanya ada salah seorang wali dari kampung mereka pergi berhaji. Tatkala sampai di haji, dia mungkin pergi naik kapal, kemudian zaman dahulu, waktu pulang dia tidak lewat jalur biasanya. Waktu dia pulang, dia masuk di sumur Zam-Zam. Demikian saya dengar ceritanya. Dia masuk di sumur Zam-Zam, kemudian dia tembus sampai ke kota tersebut di tanah air. Tatkala dia sampai di tanah air Zam-Zam bocor dari Mekah itu, bocor keluar. Maka dia khawatir jangan sampai nanti jemaah haji kekurangan apa? Air Zam-Zam. Maka akhirnya dia mengambil Al-Quran, ini kisahnya. Dia mengambil Al-Quran, kemudian dia tutup Al-Quran tersebut, dijadikan penutup air tadi supaya tidak keluar lagi. Setelah Al-Quran diletakkan, tahu-tahu Al-Quran tersebut menjadi batu. Namanya batu apa? Quran. Subhanallah, itu ceritanya. Kasihan ngebor jauh sekali. Sampai sekarang saja pemerintah Arab Saudi belum ngebor dari Mekah sampai ke Madinah. Sampai sekarang masih diambil air secara manual. Antum kalau pergi ke hajian atau umrah, antum bisa turun di tempat parkir nomor 5. Di situ antum lihat banyak truk-truk seperti truk-truk minyak Pertamina itu ya. Itu ngedrop air dari Mekah sampai ke Madinah. Belum dibuat, atau kita perlu kasih tahu pemerintah Arab Saudi sudah ada bor sampai ke tanah air. Tapi masyarakat menerima dengan mudahnya. Ya subhanallah. Ini dari mana seperti ini? Kemudian kalau kita telusuri cerita tersebut, sekarang kita bilang cerita itu pasti tidak benar. Bagaimana kemudian orang ini menjadikan Al-Quran sebagai tutup air? Enggak kurang ajar seperti ini. Ya Al-Quran jadikan air, kan ada batu yang kenapa Al-Quran jadi tutup apa? Tutup air. Kemudian Al-Quran tersebut berubah jadi batu, menjadi benda yang lebih hina. Al-Quran mulia atau tidak? Kenapa dirubah jadi batu? Dikutukah oleh Allah jadi batu? Al-Quran berubah jadi batu. Kemudian sebagian orang tawaf tersebut di situ pakai celana kolor saja, apa enggak kurang ajar? Tawaf di Al-Quran pakai celana kolor. Jadi kalau sudah sesat ditumpuk dengan kesesatan yang lain. Diyakini oleh masyarakat, datang ramai-ramai berbondong-bondong antri. Dari mana akhirnya seperti ini? Dan tidak ada orang berani mengingkari. Saya pun belum berani kalau ke sana mengingkari. Subhanallah, kasihan masyarakat. Harusnya ulama-ulama di sana berbicara, harusnya. Ya, harusnya ini kewajiban bagi mereka. Ya, kewajiban bagi mereka untuk mengingatkan. Ya, jadi kalau kita mau telusuri keyakinan yang tersebar di masyarakat sangat banyak dan tidak ada dalilnya dari Al-Quran maupun Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelumnya saya pernah pergi juga di suatu kota di tempat yang lain di Jawa juga. Ada 3 gentong besar di suatu masjid besar terkenal, orang datang ramai-ramai sana. 3 gentong besar ini sekitar belasan tahun yang lalu saya ke sana. Ada 3 gentong besar, anak-anak datang kemudian diusap-usap dari air tersebut. Ya, air mungkin gentongnya sudah berlumut dan macam-macamnya. Saya tanya kenapa begitu? Katanya ada sambung ke sumur Zam-Zam. Subhanallah. Ini proyek luar biasa, triliunan ini. Oke teman-temannya, cukup sekian video dari saya dan semoga ini pelajaran bagi kita semua agar kita lebih berhati-hati lagi dan tidak gampang lah dengan hal-hal yang penuh dengan kebohongan atau dengan khurafat. Karena segala sesuatunya teman-temannya kita harus berlandaskan Al-Quran dan Sunnah bahwa memang hal tersebut suatu kebenaran. Tapi jika hanya cerita-cerita yang tidak masuk akal dan tidak dibenarkan di dalam syariat Islam, maka jangan sekali-sekali kita mempercayainya. Sallallahu alaihi Muhammad, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.